Rahmah, sakinah, mawaddah warahmah. Rahmah ini artinya ada kata sahabat Abdullah bin Abbas adalah memiliki anak. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Kita ingin memiliki anak dari pernikahan kita. Kita ingin memiliki anak-anak yang soleh dari pernikahan kita. Maka bagaimana mewujudkan ini? Memiliki anak-anak yang soleh. Maka ada satu nasihat, yaitu jadilah orang tua yang menjaga sholat 5 waktu dan mempelajari ilmu agama. Jadilah orang tua, suami istri yang menjaga sholat 5 waktu, dan jadilah suami istri atau orang tua yang mempelajari ilmu agama, ikut pengajian, hadir pengajian, belajar ilmu agama. Semoga kelak anak-anak kita nanti menjadi generasi yang baik, bukan generasi yang buruk, bukan generasi yang gagal. Memang apa? Ada anak yang buruk, memang ada anak yang gagal, ada. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Fa khalafa min ba'dihim khalfun, maka akan datang sesudah mereka khalfun. Khalfun kata Imam Al-Qurtubi. Khalfun di dalam ayat ini yang artinya pengganti, kata Imam Al-Qurtubi, adalah aulatusyar, anak-anak yang buruk dalam hal agama, anak-anak yang jelek. Apa ciri-ciri atau penyebab anak yang buruk, anak yang jelek? Kata Imam Al-Qurtubi, kata Allah Subhanahu wa taala, yang pertama cirinya ada 2. Penyebab anak rusak itu ada 2, yaitu adu'us shalah, meremehkan urusan sholat. Sholat gak sholat terserah dia pulang sekolah gak kita tanyai, dia bangun kesiangan gak kita bangunkan, ya kan orang tuanya juga tidak sholat. Alhamdulillah. Maka kalau ingin memiliki mawaddah warahmah, setelah memiliki ketenangan, setelah bisa hubungan badan, memiliki rahmah, memiliki anak, maka jadilah orang tua yang melakukan ibadah sholat, sehingga nanti kelak kita bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita dalam masalah sholat, sehingga kita nanti bisa mengajari anak-anak kita sholat. Kita tidak sungkan untuk memerintahkan anak kita sholat, karena kita sendiri orang tua juga melakukan sholat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka, perintahkan kepada keluargamu bis sholat, untuk melakukan sholat, wastabir alaiha, dan bersabarlah dalam memerintahkan anak kalian sholat, dan bersabarlah dalam menjalankan ibadah sholat itu sendiri. La nas'aluka rizqa, Allah tidak meminta rezeki uang kalian, justru Allah, nahnu narzuquk, justru Allah yang memberikan rezeki kepada kalian. Wal aqibatu littaqwa, kalau kita mau nurut dengan perintah Allah, yaitu dengan memerintahkan anak kita sholat, dengan kita sendiri menjaga sholat, agar kita tidak sungkan memerintahkan anak kita sholat, agar kita tahu cara melakukan ibadah sholat, maka akibat atau penghujung yang baik yaitu surga. Wal aqibatu littaqwa, maka itu untuk orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, maka kalau ingin mencegah rusaknya anak, yaitu dengan orang tua menjaga sholat 5 waktu, kemudian mengusahakan agar anak itu tidak meremehkan sholat. Kemudian yang kedua, penyebab rusaknya anak, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahwat, yaitu yang kedua, penyebab rusaknya anak dan ciri-ciri anak yang rusak adalah mengikuti syahwat, semaunya sendiri, tidak mau diatur dengan aturan agama. Anak-anak yang menuruti syahwat itu kelak jika dibiarkan seperti itu, dia akan menjadi anak-anak yang rusak, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasaufa yalqawna ghayya, yang jika dia terus menerus seperti itu ketika kecil, maka kelak dia akan menemui ghayya. Ghayya kata Imam Al-Qurtubi, yang pertama syarran, keburukan, anak yang buruk, yaitu anak yang sejak kecil dibiarkan meremehkan sholat, yaitu anak yang sejak kecil hidup semaunya sendiri. Kemudian kata Imam Al-Qurtubi, ghayya di dalam Quran surat Maryam 59 adalah dolalan, tersesat, anak yang tersesat. Penyebabnya apa anak tersesat? Ya, yang pertama karena dia meremehkan sholat, kemudian yang kedua karena dia hidup semaunya sendiri, menuruti hawa nafsu.
Kemudian yang ketiga, kata Imam Al-Qurtubi, makna ghayya di dalam Quran surat Maryam 59 adalah khaybah, gagal. Ciri anak yang gagal adalah yang pertama meremehkan sholat, kemudian yang kedua menuruti hawa nafsu, semaunya sendiri. Maka selain menjadi orang tua yang menegakkan sholat 5 waktu, maka kami wasiatkan agar kita menjadi suami istri, agar kita menjadi orang tua yang mempelajari ilmu agama. Karena dengan seseorang itu mempelajari ilmu agama, dia tahu, oh ini boleh, oh ini tidak boleh, ini haram, ini halal, ini makruh, ini mubah, sehingga kemudian dia tidak hidup semaunya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna katsiran la yudilluna bi afwaihim bighairi ilm. Kebanyakan manusia itu ingin menyesatkan orang lain dengan hawa nafsunya karena mereka tidak memiliki ilmu. Maka benar ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hatta yakunu hawahu, sampai hawa nafsunya itu taba'an lima jitu bihi, mengikuti dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hawa nafsunya itu sesuai, digiring, berada di atas rel sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ajaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana mencegah anak-anak kita menjadi anak-anak yang rusak, yaitu dengan kita mempelajari ilmu agama, dengan kita mengajari anak-anak kita ilmu agama, dengan menyekolahkan anak-anak kita di sekolah agama, dengan orang tuanya tetap mempelajari ilmu agama tentunya, sehingga nanti orang tuanya tidak sungkan ketika menyuruh anaknya ini mengajari anaknya ini.